Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya. Kali ini saya akan review sepatu dari 910 HZ Pro Series Magelang. Seperti biasa, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang body 910 HZ Pro Magelang ini. Tentu saja di dalamnya tadi ada tempat sepatu, tas sepatu, sama kaos. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang performa dari HZ Pro Series Magelang. First run saya yaitu dengan HZ Pro Series Magelang ini yaitu di 2 km, kemudian saya gunakan lagi di 10 km, dan nampak sepatunya masih aman sekali, tidak ada yang luka dari sepatu ini, masih sangat terkondisikan dengan baik. Seperti biasa juga saya akan sedikit akan sedikit mereview bagian-bagiannya. Ini mulai dari uppernya yang transparan sekali, jadi kelihatan sekali di dalam ini nih, tangan jari saya kelihatan. Jadi memang sirkulasi udaranya cukup baik. Kemudian di sini juga dilapisi pelindung agar ketika kita berlari menginjak air tidak akan mudah masuk atau nyiprat ke dalam ya, karena sudah terlindungi dengan lapisan ini. Kemudian tali sudah mengikuti model-model tali untuk pelari-pelari zaman sekarang ya. Talinya yang bergerigi dan ini bagus sekali, menggigit sekali, tidak ada masalah. Dan juga lidahnya ini yang bikin saya penasaran waktu pertama kali menggunakan, karena ini tidak kaku, lemes ya, tidak kaku sama sekali. Setelah saya gunakan lari 10 km, tidak ada masalah dengan lidah ini. Ini menampakkan setelah 10 km, tali aman, lidah juga tidak gerak kemana-mana, sepatu aman, terikat dengan nyaman, tidak ada masalah, cuma lutut saja yang bermasalah. Jadi semua masih berfungsi dan nyaman sekali. Lalu kemudian bagaimana performanya, bagaimana foam ini bermanfaat, dan tentunya apakah plat karbon ini berefek dengan lari saya yang memang tidak seberapa kecepatannya. HZ Pro Series Magelang ini adalah kategori racing shoes, yang mana saya tidak akan menggunakan sepatu ini untuk racing ya, karena saya bukan pelari yang memiliki PES 5 ke bawah, tapi PES saya itu 6 ke atas ya, 6, 7 atau mungkin 8. Jadi saya tidak akan menggunakan sepatu ini untuk lari dengan kecepatan. Meskipun mungkin desain sepatu ini memang bertujuan untuk racing shoes, tapi saya akan menggunakan dengan PES yang ringan, karena memang saya pelari pemula dan saya pelari awam. Untuk foamnya sendiri ini sangat-sangat bisa meredam dari hentakan kaki saya sendiri. Tumpuannya juga sangat-sangat nyaman karena ini tinggi sekali ya, ini sekitar 36 cm, 36 mm maksud saya. Ini tinggi sekali, sangat bisa meredam. Di bagian depan ini juga aman, tidak ada masalah dalam meredam dari kaki itu sendiri. Untuk sirkulasi udara, selain di upper ini, juga ada di bagian dalam ya, di bagian dalam itu kita lihat. Kita lihat bareng-bareng di dalam, nah kelihatan ya. Nah itu ada lubang-lubang di insole-nya, itu juga membantu sirkulasi udara. Selama saya gunakan lari 10 km, semuanya aman, tidak ada masalah sama sekali dengan PES saya 7 ya, jadi tidak ada masalah
tidak harus kencang, tapi bahkan pelari santai pun bisa menggunakan sepatu ini. Dan yang saya rasakan ketika treknya nanjak, sepatu ini terasa lebih enak, lebih nyaman. Beda dengan saat turun, mungkin karena performa dari ini ya. Ini lebih tinggi, jadi ketika kita nanjak, plek di sini ya, turunnya ke sini. Nah, ini nangkap sekali di tumit. Angkatannya juga bagus. Dengan kecepatan seperti itu, dengan PES 7, saya merasakan sepatu ini sangat bisa diandalkan, maksudnya masih nyaman di kaki saya. Terus dari plat karbonnya ini sendiri berefek ya. Meskipun banyak simpang siur, plat karbonnya cuma gitu, apa ini awal mula dari nenten bahan percobaan? Bagi saya, pelari pemula yang tidak pernah sebelumnya menggunakan plat karbon, saya sangat merasakan efeknya. Karena memang dorongan ini nyata adanya, dorongan dari plat karbon ini memang ada. Saya merasakan di PES sederhana. Mungkin kalau di PES yang tinggi-tinggi lebih bisa merasakannya lagi, tapi di PES yang sedang pun saya bisa merasakan itu. Bawaannya membawa kita untuk ke depan. Yang tidak kuat itu nafas saya, lutut saya, bukan masalah sepatunya. Kemudian untuk hal-hal yang lainnya seperti gesekan-gesekan ini, itu hal-hal yang lumrah ya. Ini di 10 km awal berapa sudah terkikis, karena memang ini foam ya. Kalau karetnya ini masih aman, tidak terjadi gesekan yang signifikan. Oke, bagi teman-teman yang mikir, wah aku nggak bisa tuh kalau pakai sepatu racing plat karbon karena memang PES-nya rendah, karena memang PES-nya nggak tinggi. Nggak usah mikirin kecepatan tinggi ataupun bagaimanapun. Kalau memang sepatu itu nyaman untuk dipakai, silakan pakai ya. Tidak perlu gengsi atau tidak perlu takut dengan PES yang tidak seberapa. Jadi sepatu ini sangat recommended untuk kalian yang ingin berlari dengan nyaman ataupun santai, meskipun ini desainnya racing shoes. Kemudian untuk yang punya kaki lebar di bagian depan, ini sangat-sangat membantu. Di sini saya menggunakan ukuran 44 karena kemarin saya menggunakan 43, itu terlalu sempit. Di 910 sendiri tidak ada ukuran 43,5 karena memang normalnya pasnya saya itu pakai 43,5. Karena berhubung tidak ada, saya menggunakan size yang lebih tinggi, yaitu di 28 cm. Kemarin saya timbang, beratnya ada di 318 gram. Nah, di berat seperti itu, banyak yang bilang, untuk racing shoes ini sangat berat, ini sangat tidak efisien, membuat lari sangat lambat, mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, silahkan buktikan sendiri betapa nyamannya sepatu ini ketika dipakai. Kalau menurut saya memang ada harga, ada rupa. Ya, sesuaikan dengan harganya. Pasti ada efek yang signifikan dari sepatu itu. Tidak mungkin dengan harga segitu kalian tidak mendapat sesuatu yang berguna atau berfungsi baik dalam sepatu itu sendiri. Sepatu ini memang di ukuran 300-an gram lebih di ukuran 44 ini, tapi ketika dipakai lari saya tidak merasakan wah berat sekali ya dibuat lari, enggak. Tapi ini lebih nyaman dari sepatu sebelumnya yang pernah saya coba. Sejauh ini tidak ada masalah. Kemarin itu waktu saya pakai sepatu ASICS untuk 10 kilo ASICS yang jadul ya, Gel Pulse 11, itu saya kesakitan di lutut saya, mungkin karena redamannya kurang. Tapi hari ini ketika saya pakai ini di 10 km, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan saya bisa menyelesaikannya. Sejauh ini tidak terjadi masalah yang berarti. Mungkin memang perlu latihan terus agar nafas itu
terkontrol dengan baik, agar langkah lari juga terbentuk dengan baik. Memang itu butuh latihan. Sepatu hanya membantu kita agar proses latihan itu menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Untuk teman-teman yang ingin membeli 910 HZ Pro Series Magelang, tidak usah ragu. Meskipun berat kata orang, tapi ini sangat recommended. Saya tidak merasakan hal-hal yang buruk. Maksudnya hal-hal yang buruk itu kayak kaki lecet atau tali lepas atau terasa berat. Tidak. Sejauh ini dengan pace saya yang awam, pace saya yang sedang 6, 7, bahkan 8, sepatu ini sangat nyaman untuk digunakan. Nggak usah ragu, silakan. Saya tidak mengiklankan 910 ini karena saya beli dengan uang saya sendiri tanpa sponsor. Sejauh ini 910 HZ Pro Series Magelang recommended. Mantap. Mungkin sedikit itu review dari saya. Bila ada yang mau ditanyakan atau apa yang mau diceritakan, apa pengalaman apa lagi, bisa di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.